Anak kecil dari kota Great Feng, kemarilah sebentar. Pak Tua Rami melambaikan tangannya pada Liu Yu. Dia berada di ahli di tahap rotasi roh Empyrean kelima, jadi menguji kekuatan Wu Chen dengan tangannya sendiri adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Liu Yu melirik Wu Chen, matanya dipenuhi rasa jijik dan jijik. Siapa dia, jenius nomor satu di kota Da Feng, yang sebenarnya ingin dia bertarung dengan sampah yang budidayanya hanya pada tingkat tahap rotasi roh Empyrean kedua. Ini hanyalah sebuah bentuk penghinaan baginya. Benar saja, bahkan sebelum dia bisa bergerak, para pemuda di sekitar kota Great Feng tidak bisa lagi duduk diam dan sangat marah. Meninggalkan saudara Yu untuk berurusan dengan kultivator tahap rotasi roh Empyrean kedua. Lelucon yang luar biasa. Itu hanya sampah. Apa gunanya saudara Yu bertindak secara pribadi? Aku akan pergi dan menekannya. Saudara Yu, biarkan aku mengalahkan sampah ini dan tunjukkan padanya kekuatan kota Feng besar kita. Semua orang berbicara serentak, ingin sekali mencobanya. Diam, berisik, sayang sekali. Orang tua Rami itu berteriak dengan marah, menyebabkan semua pemuda di kota Great Feng terdiam. Orang-orang ini mewakili kota Qingyang mereka, dan mereka tidak berani untuk tidak patuh. Anak kecil, ayo. Liu Yu mengerutkan kening, sejujurnya, dia sangat tidak ingin bertarung dengan Wu Chen, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak cocok menjadi lawannya. Lawan sebenarnya adalah orang-orang dengan tahap rotasi roh Empyrean ke-6, tahap rotasi roh Empyrean ke-7 dan bahkan lebih kuat lagi, dan hanya orang-orang ini yang layak menjadi lawannya. Namun, kata-kata tetua itu tidak perlu dipertanyakan lagi, jadi meskipun dia tidak puas, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanyalah seorang kultivator tahap rotasi roh Empyrean kedua, jadi menghadapinya tidaklah sulit sama sekali. Di bawah tatapan semua orang, Liu Yu perlahan naik ke atas panggung. Berdiri di hadapan Wu Chen, dia menatapnya dengan mata penuh penghinaan. Nak, masih terlambat bagimu untuk mengaku kalah. Jika kamu menungguku untuk bergerak, bahkan jika kamu ingin mengaku kalah, itu sudah terlambat. Liu Yu berdiri dengan tangan di belakang punggung, seluruh tubuhnya melepaskan kekuatan tak terlihat yang membuat orang lain tidak dapat meragukannya. Apakah kamu ingin aku mengaku kalah? Wu Chen tersenyum tipis. Dalam kamusnya, tidak ada kata mengakui kekalahan. Kamu tidak mengaku kalah. Kalau begitu bersiaplah menerima pukulanku. Liu Yu mengepalkan tinjunya, dan semburan energi yang kuat melonjak, menyelimuti seluruh tubuhnya, dan membentuk aura yang kuat, sangat tajam dan ganas. Kehilangan. Liu Yu berteriak, mengepalkan tinjunya, dia bergegas maju, dengan kekuatan yang kuat, dia meledak seperti guntur, mengguncang langit. Liu Yu sudah mengambil tindakan. Bocah ini pasti sudah tamat. Liu Yu ahli di tahap rotasi roh Empyrean kelima, dan kekuatannya tak terhitung kali lebih kuat daripada tahap rotasi roh Empyrean kedua. Segera, bocah ini akan dikalahkan. Bahkan jika itu adalah tahap rotasi roh Empyrean keempat, tidak mungkin untuk menahan satu serangan tinju dari ahli di tahap rotasi roh Empyrean kelima, apalagi serangan tinju dari seorang anak laki-laki yang budidayanya hanya di Empyrean kedua dari tingkat tahap rotasi roh. Coba tebak berapa kali bocah ini bisa menahan serangan Liu Yu. Menurutku, 3 gerakan tidak boleh lebih dari 5 gerakan. 3 gerakan, itu terlalu berat untuk anak ini. Paling banyak 2 gerakan, atau bahkan 1 gerakan, dia akan dikalahkan. Kalau itu aku pasti tidak akan menerima tantangan itu. Paling-paling aku hanya akan dikatakan oleh beberapa orang. Itu bukan masalah besar, aku pasti tidak akan dengan bodohnya menerima tantangan seperti anak ini dan membawa hasilku, kematianmu sendiri. Ini dia yang minta dia niaya. Siapa lagi yang bisa menyalahkannya? Seperti kata pepatah, meskipun surga berbuat jahat, seseorang masih bisa hidup. Dia masih bisa hidup, tapi dia tidak bisa hidup. Haha, semua orang tertawa terbahak-bahak, penuh cemoohan dan hinaan. Cener, mata Wu Zhan menatap Wu Chen tanpa berkedip sambil mengepalkan tangannya erat-erat di bagian bawah lengan bajunya. Bahkan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar hebat, dan jantungnya berdebar kencang karena kekhawatiran yang tiada taraf. Di atas panggung, Liu Yu tersenyum, memandang Wu Chen, dan bahkan lebih menghina. Orang ini, hanya berada di tahap rotasi roh Empyrean kedua, dan bahkan tidak layak disebutkan, jika dia ingin mengalahkan Wu Chen,
itu akan sangat mudah, itu akan mudah. Nak, lihat aku mengalahkanmu dengan satu gerakan. Sambil memegang tinjunya, Liu Yu melontarkan pukulan ini mengandung 80% kekuatannya, dengan satu serangan, mengabaikan tahap rotasi roh Empyrean kedua Wu Chen, bahkan jika dia menggunakan tahap rotasi roh Empyrean keempatnya, dia tidak akan melakukannya, dapat memblokirnya, dan pasti akan kalah. Melihat serangan Liu Yu, ekspresi banyak orang berubah. Serangan pasukan tinju ini sangat kejam, dan bahkan jika mereka memiliki tahap rotasi roh Empyrean keempat, mereka tidak mampu menahannya. Saat tinju itu mendarat, itu akan langsung berubah menjadi abu, dan sama sekali tidak ada kemungkinan lain. Kalahkan aku dalam satu gerakan. Aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukan itu. Menghadapi pukulan Liu Yu yang sangat sombong, Wu Chen tidak takut sedikit pun. Mengepalkan tinjunya, dia langsung melontarkan pukulan, kekuatan yang dahsyat, seperti gunung berapi yang meletus, meledak dalam sekejap. Ledakan. Serangan kuat itu bertabrakan dengan keras dengan Qigong, dan Qigong yang tajam menyebar dari tengah, menyapu dan menghancurkan segalanya. Dia memblokirnya. Aku tidak percaya dia benar-benar memblokirnya. Ya, Liu Yu memiliki energi yang sangat besar, tetapi jika dibandingkan dengan energinya yang sangat besar, ada 3 tingkat perbedaan. Perbedaan kekuatannya bisa dikatakan seperti langit dan bumi. Dengan kekuatan Liu Yu, bahkan jika itu hanya serangan biasa, itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh petarung tahap rotasi roh Empyrean kedua. Bukankah kekuatan anak nakal ini terlalu kuat? Semua orang berbicara sekaligus dan berdiskusi dengan penuh semangat, tidak berani mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Dia memblokirnya. Melihat Wu Chen mampu memblokir serangan Liu Yu, Wu Zhan sedikit lega. Dia takut Wu Chen tidak dapat memblokir serangan Liu Yu. Ahli di tahap rotasi roh Empyrean kelima, hanya sedikit kekuatan ini. Di atas panggung, Wu Chen berdiri di sana dengan tenang, dia tidak merasa terbebani sama sekali, dan terlihat sangat santai. Mendengar itu, Liu Yu sangat marah, bocah ini benar-benar tidak mengetahui batas kemampuannya, dia ingin mencabik-cabiknya. Tinju gelap, Liu Yu berteriak, kedua tinjunya bergetar, dan dia melancarkan pukulan keras. Ini adalah teknik pembunuhan terhebat keluarga Liu mereka, kekuatannya sangat kejam, di bawah serangan ini, ia bisa menghancurkan segalanya. Wu Chen tidak takut sedikit pun, gerakannya tidak berubah sambil terus mengepalkan tinjunya. Kekuatan tinju yang kuat, meledak dengan ganas keluar, menyapu dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Saat ini, teknik tubuh berlapis emas yang tidak bisa dihancurkan telah menembus ke alam pertama, dan kekuatan tinjunya telah meroket, itu cukup untuk menghancurkan segalanya di dunia. Ledakan, tinju sengit lainnya bertabrakan dan kekuatan tinju yang kuat meletus, menyebabkan ledakan di udara seolah-olah sedang dimasak. Desir, Wu Chen tertawa dingin, dia melangkah maju dan tubuhnya bergerak seperti kilat, dia bergegas maju dan ketika dia mendekat, dia mengangkat tangannya dan melepaskan gaya pembantaian surga. Kekuatan gaya pembantaian surga sungguh mencengangkan, serangan dahsyat itu bagaikan runtuhnya sungai, momentumnya bagaikan pelangi, mengalir deras ke bawah dan menyelimuti Liu Yu, serangannya intens, setajam kilat, sangat kejam. Wajah Liu Yu tenggelam, dari satu gerakan Wu Chen ini, dia bisa mencium kekuatan yang menakutkan, dan kekuatan semacam itu sangat kuat. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, dia mungkin akan kalah. Tubuhnya bergetar, dan pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Segera setelah pedang panjang ini muncul, cahaya pedang yang tajam menyelimuti udara dalam sekejap mata, langsung menuju ke langit. Apakah ini harta karun spiritual? Liu Yu bahkan menggunakan harta karun spiritual. Apakah bocah ini benar-benar menakutkan? Dia mampu memaksa Liu Yue ke keadaan seperti itu, dan dia bahkan menggunakan harta karun spiritual. Dengan kekuatan Liu Yu, ditambah dengan harta karun spiritual, bahkan jika dia bertemu dengan tahap rotasi roh Empyrean ke-6, dia masih berani bertarung. Semua orang sangat terkejut. Mereka mempunyai firasat bahwa pertempuran ini mungkin tidak seperti yang mereka kira. Kemungkinan besar itu adalah pertarungan sengit antara naga dan harimau. Brat, kamu seharusnya bangga bisa memaksa pedang angin salju milikku keluar. Dengan pedang di tangannya, aura Liu Yu meningkat pesat, dia sangat percaya diri,
Tidak peduli seberapa kuat budidaya Wu Chen, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan pernah menjadi lawannya. Namun, kamu harus berhenti di sini. Selanjutnya, aku akan menekanmu sepenuhnya. Memegang pedang panjang itu, Liu Yu menebas dengan pedangnya. Energi pedang yang kuat membentuk aliran udara merah yang mengalir menuju Wu Chen dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kompres saya dalam segala aspek. Wu Chen tertawa tipis, untuk benar-benar menekannya, hanya mengandalkan pedangnya yang patah saja masih jauh dari cukup. Dia mengangkat tangannya, melepaskan gaya pembantaian surga dan bergegas menuju Liu Yu. Bang! Bilah tajam ki dan gaya pembantaian surga yang ganas saling berbenturan di depan mata orang banyak yang ketakutan. Dalam sekejap mata, seluruh dunia telah berubah. Aura ganas meletus saat energi mengerikan menyapu, menghancurkan segalanya. Telapak tangan heksagonal. Setelah dilepaskan, serangan Wu Chen tidak berhenti. Setelah itu, dia menggunakan teknik unik lainnya, telapak heksagonal, yang menghancurkan langit dan bumi. Ketika telapak heksagonal muncul, ruang bergetar dan bergemuruh. Kekuatan telapak tangannya begitu kuat hingga mengguncang dunia. Tidak baik. Melihat serangan telapak tangan Wu Chen menyerang, wajah Liu Yu berubah. Wu Chen ini benar-benar aneh, setiap gerakannya kejam, serangannya tajam, sikapnya yang mengesankan tidak dapat dihentikan. Satu tebasan. Menggenggam pedang panjangnya, pemuda berpakaian ungu itu menebas dengan tebasan backhand. Pedang ki yang kuat meletus dari pedangnya, sebuah pisau tajam ditembakkan, mencoba bertahan dari serangan Wu Chen. Wu Chen tersenyum, mengepalkan tinjunya dan bergegas ke depan, kekuatan tinju yang kuat melepaskan pukulan kuat yang menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Liu Yu sangat terkejut dan takut memikirkan serangan kekerasan lainnya. Serangan semacam ini tidak dapat dihentikan dan mustahil bagi siapapun untuk bertahan melawannya. Namun, dia bukanlah orang biasa. Pada saat kritis ini, dia memegang pedang panjangnya dan memotong, menyambut kekuatan tinju ganas Wu Chen. Dentang, tinju Wu Chen mendarat dengan kuat di bilahnya, kekuatan yang kuat melewati bilahnya dan menyerang Liu Yu, menyebabkan dia mundur terus-menerus, dan tidak mampu melawan. Pada saat ini, mulut semua orang terbuka lebar, mata mereka bulat dan tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Wu Chen sebenarnya begitu kuat, mampu bertarung begitu lama, dan bahkan seolah-olah berada di atas angin. Bagaimana mungkin? Setelah terhuyung mundur puluhan langkah, Liu Yu menstabilkan dirinya. Dia mengangkat pedang panjangnya dan melihatnya sejenak, seolah dia tidak tahu apa itu, dan ketika dia melihatnya, dia terkejut. Di pedangnya yang panjang, sebenarnya ada bekas kepalan tangan yang dalam. Kekuatan tinju anak ini terlalu menakutkan. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Bilahnya ini adalah harta karun spiritual, dan itu sangat sulit, sedemikian rupa sehingga bahkan tahap rotasi roh Empyrean ke-7 dan tahap rotasi roh Empyrean ke-8 tidak dapat meninggalkan bekas sedikit pun di atasnya. Namun, Wu Chen telah melakukannya, dan tidak peduli betapa terkejutnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kekuatan tinju orang ini benar-benar di luar imajinasinya. Hah, sakit. Wu Chen tertawa dingin, dan menggunakan jaring gun. Dia melambaikannya ke seluruh langit, dan cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Serangan kuat itu tanpa ampun menyerbu Liu Yu, tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk mengatur napas. Harta karun rohani. Wajah Liu Yu tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa di tangan Wu Chen, masih akan ada senjata ampuh seperti harta karun spiritual. Tebasan pisau mengamuk. Liu Yu berteriak, ki yang kuat dan kuat keluar, memegangi pedangnya yang panjang, dia menebasnya. Aura pedang yang menakutkan, seperti runtuhnya sungai surgawi, bergulir, tanpa ampun menyapu lawannya. Ledakan, cahaya tombak dan pedang ki berbenturan, ki gong menyatu, dan ki yang mengamuk langsung keluar seperti badai yang dahsyat. Gaya pembantaian surga. Wu Chen tertawa lembut saat dia membagi pikirannya untuk menggunakan gaya pembantaian surga yang kuat. Kekuatan gerakan ini sangat dahsyat, seperti air deras yang mengalir tanpa henti. Omong kosong. Hati Liu Yu berantakan, dia segera menggunakan pedangnya untuk menangkis, dan menebas, menghancurkan segalanya. Tapi tepat pada saat ini, Wu Chen menyapu jaring gun di tangan kanannya, menyapu ke bawah. Pada saat ini, Liu Yu akhirnya merasa takut.
Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Wu Chen akan sekuat itu, dengan metode dan serangan yang tiada habisnya, membuatnya tak terbendung dan tak terhindarkan. Liu Yu tidak dapat mengelak tepat waktu, dan terkena tombak. Dengan jeritan yang menyedihkan, tubuhnya terbang mundur, dan setelah memercikkan darah segar yang tak ada habisnya ke udara, dia jatuh ke tanah, aura di sekelilingnya langsung menghilang. Kesunyian, kesunyian. Pada saat ini, mata semua orang terbuka lebar saat mereka menatap Wu Chen, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Liu Yu, yang telah mencapai tahap rotasi roh Empyrean kelima, akan benar-benar kalah, di tangan seorang kultivator yang budidayanya hanya pada tahap rotasi roh Empyrean kedua. Detik berikutnya, seluruh stadion meledak. Kemenangan, dia benar-benar menang. Saya tidak percaya dia benar-benar mengalahkan Liu Yu. Untuk bisa mengalahkan ahli di tahap rotasi roh Empyrean kelima dengan budidayanya, seberapa mengerikankah bakat orang ini? Jadi, ternyata kita semua salah. Kali ini, bukan karena ada masalah dengan pendeteksian plat identitas, tapi pihak lain memang punya kemampuan. Ya, kerumunan langsung menjadi gempar, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ahli di tahap rotasi roh Empyrean kelima Liu Yu, akan benar-benar kalah dari seorang kultivator yang budidayanya hanya di tangan tahap rotasi roh Empyrean kedua. Chener menang. Wu Zhan membuka matanya lebar-lebar, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebelumnya, ketika dia melihat duel antara Liu Yu dan Wu Chen, dia sangat khawatir, takut Wu Chen akan kalah, tetapi sekarang, sepertinya kekhawatirannya tidak diperlukan. Kekuatan Wu Chen jauh melebihi apa yang dia bayangkan. Wu Zhan langsung tertawa, dia yakin selama Wu Chen hadir, untuk kompetisi naga tersembunyi sesi ini, keluarga Wu mereka pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Wu Chen menang, kota Yunfeng kita akhirnya tidak berada di posisi terbawah. Dengar, orang-orang dari kota Dafeng itu kelihatannya konyol. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Liu Yu benar-benar akan kalah dari Wu Chen. Layani dia dengan benar. Siapa yang menyuruhnya mempermalukan kita dengan kota Yunfeng-nya sekarang? Ini adalah pembalasan. Hahaha, semua orang di kota Yunfeng sangat bahagia, dan merasa seolah-olah mereka diagungkan. Kompetisi naga tersembunyi terakhir kali, kota Yunfeng mereka secara keseluruhan adalah yang terakhir, dan menduduki peringkat terendah di antara ratusan kota, sehingga kota Yunfeng mereka bahkan tidak mampu mengangkat kepala mereka di depan kota-kota lain, dan sangat dipermalukan. Tapi sekarang, mereka keluar dengan Wu Chen dan mengalahkan Liu Yu, yang meningkatkan prestise mereka di kota Yunfeng. Dibandingkan dengan kebahagiaan di satu sisi kota Yunfeng, di sisi lain kota besar Fengcheng, itu adalah pemandangan yang suram dan suram. Wajah semua orang muram, dampak kekalahan Liu Yu dari Wu Chen terlalu besar sehingga mereka tidak dapat menerimanya. Anak ini, Pak Tua Rami dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan, namun dia memiliki kekuatan yang melebihi level ahlinya di tahap rotasi roh Empyrean kelima. Bakat seperti itu, belum lagi kota Qingyang, sangat langka bahkan di seluruh kerajaan Qi besar. Saya rasa kita tidak perlu membuktikannya sekarang. Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, dia berbalik dan berjalan menuruni panggung. Dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia hanya ingin menjadi yang terbaik. Pak Tua Rami dan yang lainnya saling berpandangan, dan menggelengkan kepala tanpa daya. Sebenarnya, mereka tidak dapat disalahkan, karena budidaya Wu Chen terlalu lemah, dan hanya berada di tahap rotasi roh Empyrean kedua. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia memiliki kekuatan mengerikan yang melampaui ahli di tahap rotasi roh Empyrean kelima, dan monster seperti Wu Chen terlalu langka dan kurang, dan tidak ada yang mau percaya bahwa mereka telah bertemu bahkan dengan satu pun, dalam sejuta situasi. Ayah, ayo pergi. Wu Zhan terkejut, seluruh tubuhnya menggigil, terlihat jelas bahwa dia belum bangun dari keterkejutannya. Baiklah. Di bawah tatapan kaget dari kerumunan, Wu Chen, Wu Zhan dan yang lainnya berbalik dan pergi, perlahan menghilang di antara kerumunan. Setelah mendaftar, Wu Zhan memutuskan untuk kembali. Dia telah menangani masalah datang ke kota Qingyang, tidak ada gunanya tinggal di sini. Chener, apa katamu? Kamu tidak akan kembali ke kota Yunfeng bersama kami lagi. Wu Zhan memandang Wu Chen dengan kaget,
mengira dia salah dengar. Wu Chen berkata dengan suara yang dalam, "Ayah, saya ingin tinggal di kota Qingyang untuk sementara waktu." Kota Yunfeng hanyalah sebuah kota kecil, sumber daya yang dimilikinya sangat terbatas, dan jika dia tinggal di kota Yunfeng, dia tidak akan dapat membuat banyak kemajuan. Kota Qingyang ini jauh lebih besar daripada kota Yunfeng, jadi segala macam sumber daya relatif lengkap. Melihat Wu Chen, Wu Zhan tidak berkata apa-apa, dia hanya menghela nafas, dia tahu bahwa bakat putranya luar biasa, sejumlah kecil kota Yunfeng pasti tidak akan mampu menjebaknya. Cepat atau lambat, dia harus keluar dan berlatih, dia hanya tidak menyangka hari ini akan datang begitu cepat. Jika itu masalahnya, maka saya tidak akan banyak bicara. Hati-hati. Ya, Wu Chen mengangguk. Cener, ambillah uang kertas perak ini. Wu Zhan mengeluarkan 100.000 perak dan memberikannya kepada Wu Chen. Ini adalah kota Qingyang, Wu Chen membutuhkan uang untuk penginapan, makanan, budidaya, del. Tidak, ayah harus mengambil perak ini. Jika saya membutuhkan uang, saya akan mendapatkannya sendiri. Sebagai seseorang dari Dewa Pil, mudah baginya untuk mendapatkan uang. Dia bisa dengan santai memurnikan beberapa pil dan dia akan mendapatkan banyak uang. Wu Zhan berkata dengan suara yang dalam, "Cener, perak ini hanya sedikit kebaikanku, jangan menolaknya." Mengatakan demikian, Wu Zhan memaksakan uang kertas tersebut kepada Wu Chen, namun pada akhirnya Wu Chen tidak dapat memaksa ayahnya, sehingga ia menerima uang kertas tersebut. "Cener, ingatlah untuk banyak menulis. Ibumu dan aku akan selalu bangga padamu." Melihat punggung Wu Zhan saat dia berjalan semakin jauh, Wu Chen hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dalam kehidupan sebelumnya, sesuatu seperti cinta kebapaan tidak ada dalam dirinya. Konon cinta seorang ayah itu ibarat gunung, ternyata benar adanya. Berhenti di tempatnya sebentar, Wu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke atas ke langit. Hari sudah menjelang pagi, pertama-tama dia akan mencari penginapan untuk tidur. Setelah menemukan penginapan untuk ditinggali, Wu Chen membayar biaya setengah bulan dan menginap di penginapan tersebut. Pagi-pagi sekali, Wu Chen membuka matanya dan keluar dari kondisi kultivasinya. Setelah semalaman berkultivasi, energi spiritual dalam dantiannya meningkat sedikit lagi, dan dia selangkah lebih dekat ke langit ketiga tahap rotasi spiritual. Jika aku berlatih dengan kecepatan seperti ini, aku akan mampu menembus tahap rotasi spiritual tingkat ketiga dalam beberapa hari lagi. Sebagai Dewa Pil, selain memiliki bakat yang tak tertandingi dalam bidang kedokteran, Wu Chen juga memiliki bakat yang cukup baik dalam budidaya. Kalau tidak, dia tidak akan menyegel budidayanya. Namun, meski dengan kecepatan kultivasi seperti ini, dia masih merasa itu terlalu lambat. Ini karena dia sangat jelas bahwa meskipun dia meningkat, musuh-musuhnya masih terus meningkat. Dengan demikian, dia harus berkultivasi dengan kecepatan lebih cepat. Cloud Moon Restaurant adalah salah satu bangunan terkenal di kota Qingyang. Itu sangat terkenal, dan siapapun yang datang ke kota Qingyang akan mengunjunginya. Wu Chen tidak terkecuali. Ketika dia tiba di restoran Moon Cloud, dia melihat sekeliling dan melihat segala sesuatu di sekitarnya. Benar-benar pemandangan yang indah. Wu Chen perlahan masuk. Saat ini, banyak orang datang ke restoran Moon Cloud, dan semua orang sedang minum teh dan mengobrol di sini untuk menikmati pemandangan. Bam! Tiba-tiba, seseorang terjatuh dari lantai 2 ke lantai dalam keadaan menyedihkan, menarik perhatian semua orang. Siapa ini? Kenapa dia dalam keadaan yang menyedihkan? Saya rasa saya kenal orang ini. Dia bernama Zhang Jun, seseorang dari kota Yunfeng. Langit pertama tahap rotasi spiritual, apakah ada sampah seperti itu? Saya sudah terbiasa, orang-orang di kota Yunfeng semuanya berada pada level ini, sudah cukup baik bahwa mereka tidak memiliki kultivator tahap budidaya Qi. Hehe, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan lupa. Dalam kompetisi naga tersembunyi terakhir, seorang jenius ekstrim muncul di kota Yunfeng. Hahaha, mendengar semua orang berbicara sekaligus, Zhang Jun merasakan wajahnya terbakar amarah. Ia segera berdiri dan menunjuk ke arah kerumunan itu dengan tangan kanannya yang penuh amarah. Kamu semua menghina kota Yunfengku. Semua orang tertawa terbahak-bahak, mata mereka penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Zhang Jun bahkan lebih marah. Kedua tangannya mengepal dan mengepal erat.
Bahkan telapak tangannya mengeluarkan darah dari kuku jarinya. Namun, dia tidak menyadarinya sama sekali. Pada saat ini, sebuah kepala mengintip dari lantai 2, dia memandang Zhang Jun, dan berkata, jika Anda ingin saya menghina Anda, atau mungkin menghina kota Yunfeng Anda, maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Zhang Jun mengangkatnya kepala dan memandang orang itu dengan kebencian. Jika pandangan bisa membunuh, orang itu pasti sudah penuh lubang sejak lama. Kamu, tunggu saja, suatu hari, seorang jenius tak tertandingi dari kota Yunfeng kami akan keluar dan mengalahkan kalian semua. Wajah Zhang Junhua memerah, tubuhnya gemetar tak terkendali saat dia berteriak histeris. Pada saat ini, seseorang di sampingnya menariknya dan berbisik, Zhang Jun, jangan bicara lagi. Ayo pergi. Mereka mungkin tidak kehilangan muka, tetapi mereka tidak bisa kehilangan seluruh wajah kota Yunfeng. Tanpa diduga, Zhang Jun mendorongnya menjauh dan berteriak dengan marah, pergi, kemana kita akan pergi? Saya, Zhang Jun, akan berdiri di sini hari ini dan menunggu kedatangan Fearless Genius kami. Saya akan menyaksikan Fearless Genius kita mengalahkan semua orang di sini. Ini adalah penghinaan terbesar. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang bisa menanggung penghinaan seperti itu. Fearless Genius, hehe, apakah kota Yunfeng memiliki Fearless Genius? Orang di atas mencibir. Saudara Huan, jangan dengarkan omong kosong orang gila ini. Bagaimana mungkin ada seorang jenius yang tak tertandingi di kota Yunfeng? Seseorang di sampingnya menggema. Pria itu memandang Zhang Jun dengan acuh tak acuh, dan berkata, di mana seorang jenius yang tak tertandingi milikmu, panggil dia dengan cepat, dan kalahkan. Aku. Penonton tertawa lagi. Kota Yunfeng adalah intinya, bagaimana mungkin ada seorang jenius yang tak tertandingi, itu hanya sebuah lelucon. Melihat orang-orang di sekitarnya, dada Zhang Jun naik turun, menghancurkan amarahnya gunung berapi akan meletus kapan saja. Tiba-tiba, seseorang menamparnya dari belakang. Tenang, tidak perlu merendahkan diri kita ke level yang sama dengan orang-orang ini. Yang sedang marah, bagaimana dia bisa mendengarkan orang lain, nasihatnya. Dia masih melepaskan tangannya dan berkata dengan marah, kaulah yang merendahkanku. Anda. Kata-kata berikut tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya. Zhang Jun melihat wajah yang agak kekanak-kanakan ini. Hanya dengan pandangan sekilas, dia tidak bisa lagi menjauh. Wu Chen, ini benar-benar kamu, aku tidak melihat apa-apa, kan? Zhang Jun menggosok matanya, mengira dia sedang berhalusinasi. Tersenyum dan mengangguk. Dia awalnya tidak mau melangkah maju, tetapi sekarang sepertinya dia harus melakukannya, karena orang tuanya, keluarganya, semuanya ada di kota Yunfeng, dan tentu saja, dia juga anggota kota Yunfeng. Sekarang dia melihat bagaimana orang lain telah mempermalukan kota Yunfeng mereka, bagaimana mungkin dia tidak melangkah maju. Hahaha. Tiba-tiba, Zhang Jun tertawa terbahak-bahak, seolah dia sudah gila. Cheng Huan, jenius tak tertandingi dari kota Yunfeng kita telah tiba. Aku akan menyaksikanmu dikalahkan oleh jenius tak tertandingi dari kota Yunfeng kita dan menderita kekalahan telak. Tatapan semua orang tertuju pada Wu Chen, dan menilai dia, berdiskusi dengan penuh semangat. Apakah ini orang dari Fearless Genius? Benar-benar sebuah lelucon. Jika Empyrean kedua dari tahap rotasi rohku berani memanggilku Fearless Genius, maka bukankah aku akan menjadi monster yang tiada taranya? Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Coba lihat tempatnya, kan? Untuk tempat seperti kota Yunfeng, tahap rotasi roh Empyrean kedua memang bisa dianggap sebagai jenius yang tak tertandingi, bukan begitu? Itu benar, itu benar. Dibandingkan dengan dua sampah ini, tahap rotasi roh Empyrean kedua memang bisa dianggap sebagai jenius yang tak tertandingi. Kota-kota sampah juga punya manfaatnya. Misalnya saja diriku sendiri, dengan budidaya tahap rotasi roh Empyrean keempat, di generasi muda kota Qingyang, aku hanya bisa dianggap rata-rata. Jika aku mendapatkan kota Yunfeng, itu akan menjadi hal yang biasa, pastilah Fearless Genius, talenta tingkat iblis tertinggi. Hahaha. Semua orang tertawa dan mengejek. Apakah hanya itu yang bisa dilakukan oleh seorang jenius yang tak tertandingi? Melihat Wu Chen, Cheng Huan tertawa dingin, matanya dipenuhi rasa jijik. Tahap rotasi roh Empyrean kedua,
bagaimana dia bisa dianggap sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Wu Chen berjalan keluar, menatap Cheng Huan, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu telah menderita 3 gerakan dariku dan kamu tidak kalah, jadi kamu dapat pergi dengan selamat. Mendengar ini, semua orang membuat keributan saat mereka berdiskusi satu sama lain. Kata-kata yang sombong, kamu sebenarnya ingin mengalahkan Cheng Huan dalam 3 gerakan. Cheng Huan adalah Empyrean ke-6 dari tahap rotasi roh, dan dapat dianggap sebagai tingkat apikal dalam generasi muda kota Qingyang. Di antara generasi muda, selain 4 tuan muda yang hebat, tidak pernah ada orang yang berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkannya dalam 3 langkah. Lihat, wajah Cheng Huan berubah. Dia marah, bocah ini akan menderita. Bocah ini sombong sekali. Dia mengancam akan mengalahkannya dalam 3 langkah, akan aneh jika dia tidak marah. Jika itu kamu, apakah kamu akan marah? Itu benar, akibat dari bocah ini sangat menyedihkan, memprovokasi Cheng Huan, konsekuensinya sangat serius, sudah dianggap beruntung bahwa anak ini menjaga jenazahnya tetap utuh. Memang benar, wajah Cheng Huan menjadi gelap, sepanjang hidupnya, dia tidak pernah dipandang remeh seperti ini. Bocah yang muncul entah dari mana ini sebenarnya berani mengancam akan mengalahkannya dalam 3 gerakan. Nak, kalau kamu ingin pamer, aku akui. Kamu berhasil. Cheng Huan perlahan berdiri dengan wajah gelap dan berat. Melihatnya seperti ini, orang-orang di sekitarnya tahu bahwa dia benar-benar marah, dan saat Cheng Huan marah, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Hehe, Cheng Huan marah, bocah ini akan menderita. Keluarga Cheng adalah kekuatan kelas 1 di seluruh kota Qingyang. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan 4 kekuatan besar, mereka bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diprovokasi oleh siapapun. Anak ini mungkin memilih orang yang salah untuk dipamerkan. Api neraka hitam Cheng Huan sangat kuat. Bahkan di antara kemampuan bela diri tingkat tinggi mortal, ia dianggap sebagai yang teratas. Setelah dilepaskan, semuanya akan berubah menjadi abu dan bahkan energi spiritual akan terbakar. Kalau begitu, bukankah berarti anak ini akan mati tanpa jejak? Dia yang menyebabkan ini pada dirinya sendiri. Siapa yang menyuruhnya memprovokasi Cheng Huan? Dia yang menyebabkan ini pada dirinya sendiri, dia tidak bisa hidup. Tahap rotasi roh Empyrean kedua, di depan kota Qingyang yang penuh dengan orang jenius, tidak cukup untuk dianggap cukup baik. Pada generasi muda, itu hanya bisa dianggap berada di level menengah atau bawah, namun seseorang dengan santai keluar, tahap rotasi roh Empyrean kedua orang itu tidak sesederhana itu. Ambil ini, ambil ini. Cheng Huan melancarkan pukulan, dan bola api hitam terbang ke bawah, seperti api iblis yang menyala-nyala, melesat menuju Wu Chen. Tanpa melihat, Wu Chen juga mengangkat tinjunya dan meninju. Energi merah menyala melonjak dari tubuhnya dan juga berubah menjadi nyala api yang mengalir menuju api hitam Cheng Huan. Haha, api neraka hitam milikku sangat korosif. Ia bisa mengikis segala jenis energi, namun kau benar-benar berani menentangnya. Kau hanya mendekati kematian. Cheng Huan mendengus, api hitam itu sangat kuat, dapat menghancurkan segala bentuk energi, dan terutama memiliki efek penahan alami terhadap api. Wu Chen sebenarnya berani menggunakan api untuk menahan api hitamnya, dia jelas membakar dirinya sendiri sampai mati. Apakah begitu? Api yang dia peroleh dari budidaya formula Phoenix api adalah api Phoenix yang sebenarnya. Dalam api dunia ini, tidak banyak api yang bisa melawan api Phoenix yang sebenarnya. Wu Chen menggunakan api untuk menahan api hitam Cheng Huan jelas-jelas mendekati kematian. Kedua api itu berbenturan, dan gelombang energi panas meledak. Udara bergejolak dengan keras, seolah-olah sedang dikukus. Desir. Segera setelah itu, semua orang terkejut melihat api hitam Cheng Huan menyusut, seolah-olah mereka semua menunjukkan tanda-tanda bukan tandingannya. Wajah semua orang berubah karena terkejut. Mata mereka terbelalak tak percaya melihat pemandangan di depan mereka. Desir. Api Wu Chen dengan cepat menyala, langsung berkembang dan kemudian melonjak, seolah membuka mulutnya, langsung menelan api dunia bawah hitam milik Cheng Huan. Apa? Api neraka hitam Cheng Huan telah terbunuh. Semua orang tercengang. Saat mereka menatap pemandangan ini, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Ayo pergi. Setelah menelan api hitam Cheng Huan, api Wu Chen meningkat secara dramatis sekali lagi,
menyala dengan ganas saat menyerang langsung ke arah Cheng Huan, membawa serta energi yang dapat memusnahkan semuanya. Naga iblis neraka hitam. Cheng Huan berteriak, mengepalkan tinjunya, dan meninju lagi. Kekuatan tinju yang kuat, nyala api yang ganas, menyala terang, menerkam ke bawah, langsung berubah menjadi naga hitam raksasa yang membawa kekuatan mengerikan saat menyerang ke arah Wu Chen. Gaya pembantaian surga. Kedua tangan Wu Chen membentuk segel saat kekuatan di tubuhnya melonjak. Dia bergegas ke langit dan menggunakan gaya pembantaian surga. Gerakan ini sangat familiar, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kamu kenal orang ini? Saya tidak kenal dia. Bagaimana kamu bisa mengenali gerakannya jika kamu tidak mengenalnya? Biar ku pikir-pikir. Oh iya, aku melihatnya kemarin saat aku mendaftar di Central Square. Kamu baru datang untuk mendaftar kemarin, pantas saja aku tidak tahu. Tidak, jangan lihat dia. Tingkat pengolahannya hanya berada di tahap rotasi roh Empyrean kedua, namun kekuatannya sangat tirani. Bahkan ahlinya di tahap rotasi roh Empyrean kelima bukanlah lawannya. Lelucon macam apa ini? Aku tidak bercanda, aku melihatnya dengan mataku sendiri, dan ketika dia mendaftar kemarin, dia bertarung melawan salah satu pakar kota Feng besar di tahap rotasi roh Empyrean kelima, namun pada akhirnya dia menang. Mengalahkan tahap rotasi roh Empyrean kelima dengan budidaya tahap rotasi roh Empyrean kedua, bakatnya terlalu menakutkan. Pantas saja dia berani menantang tahap rotasi roh Empyrean keenam. Jadi ternyata dialah orang yang cukup menimbulkan sensasi kemarin. Ekspresi setiap orang yang hadir berubah. Budidaya tahap rotasi roh Empyrean kedua sebenarnya memiliki kekuatan yang melebihi tingkat tahap rotasi roh Empyrean kelima. Bahkan jika itu adalah seluruh kerajaan Qi besar mereka, orang seperti itu sangat jarang. Tidak heran mereka berani menantang tahap rotasi roh Empyrean ke-6. Anak ini, wajah Cheng Huan tenggelam. Dia awalnya mengira Wu Chen bukan siapa-siapa, tetapi dia tidak menyangka pihak lain masih akan mendapatkan hasil yang begitu gemilang. Bahkan ahlinya di tahap rotasi roh Empyrean kelima bukanlah lawannya. Namun, Cheng Huan memiliki tahap rotasi roh Empyrean ke-6, dan kekuatannya telah jauh melampaui tahap rotasi roh Empyrean kelima. Tidak peduli betapa berbakatnya dia tidak akan menandingi Wu Chen. Naga iblis sudah mati. Cheng Huan berteriak, dia menghasut semua energi di tubuhnya, menyebabkan naga iblis mengaum, dan dengan aura menakutkan, ia dengan kejam berlari menuju Wu Chen, ingin membunuhnya. Membinasakan. Tubuh Wu Chen tidak bergerak, setelah melihat serangan naga hitam. Dengan memutar telapak tangannya, gaya pembantaian surga menembus udara, membawa kekuatan yang menakutkan saat ia berlari keluar dengan kejam, bertabrakan dengan naga hitam. Gaya pembantaian surga adalah teknik ilahi, dan kekuatannya cukup besar untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Saat bersentuhan dengan gaya pembantaian surga, naga hitam segera jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Semua orang terkejut dengan pemandangan ini, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Zheng Huan adalah tahap rotasi spiritual lapisan surgawi ke-6, dan dia juga memiliki teknik pamungkas yang kuat. Tidak ada yang meragukan kekuatannya, tetapi dalam proses bertarung melawan Wu Chen, dia selalu berada dalam posisi yang dirugikan. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa budidaya Wu Chen hanya berada di tahap rotasi roh Empyrean kedua, dan dia telah mengalahkannya di tingkat tahap rotasi roh Empyrean kedua. Ekspresi Cheng Huan berubah total. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wu Chen benar-benar memiliki keterampilan pamungkas yang begitu menakutkan. Meledak untukku. Memegangnya di tangan kanannya, dia meremasnya dengan ringan, dan dalam sekejap mata, naga hitam itu meledak. Energi mengerikan keluar, dan menyapu seperti gelombang pasang, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Cepat, menghindar. Di lantai atas, Cheng Huan dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi drastis, mata mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka buru-buru menghindar. Namun, energi yang kuat telah menyerang, membalikkannya di tempat, dan hampir jatuh. Kekuatan penghancur yang begitu kuat menyebabkan semua orang gemetar ketakutan, dan mau tak mau mereka merasa takut pada Wu Chen. Mereka belum pernah melihat tahap rotasi roh Empyrean kedua yang begitu menakutkan. Cheng Huan kalah, dia benar-benar kalah. Untuk bisa mengalahkan Cheng Huan dalam dua gerakan,
Kekuatan orang ini terlalu kuat. Saya awalnya berpikir bahwa ketika dia mengatakan dia ingin mengalahkan Cheng Huan dalam 3 gerakan, itu hanya pot pecah. Saya tidak pernah berpikir bahwa pihak lain tidak hanya benar-benar melakukannya, dia bahkan menggunakan 2 gerakan. Saya berpikir, apakah budidayanya benar-benar hanya pada tahap rotasi roh Empyrean kedua, mengapa saya merasa itu bahkan lebih kuat daripada tahap rotasi roh Empyrean ketujuh. Bermain sebagai babi dan memakan harimau, dia pasti akan bermain sebagai babi dan memakan harimau. Semua orang berdiskusi satu sama lain, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Setelah mengalahkan Cheng Huan dan yang lainnya, Wu Chen tidak menyerang lagi. Tujuan utamanya adalah mengintimidasi mereka, bukan membunuh mereka. Setelah beberapa lama, Cheng Huan akhirnya merangkak kembali. Darah bocor dari sudut mulutnya, dan tubuhnya dalam kondisi yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya tersulut dengan niat bertarung yang tajam, dia benar-benar ingin segera turun dan bertarung dengan Wu Chen selama 300 ronde. Namun, dia tidak menyerang lagi, karena dia tahu, bahkan jika dia menyerang lagi, dia tetap bukan lawan Wu Chen. Kekuatannya dalam dan tak terduga, sebuah eksistensi yang tidak bisa dia lawan.